Halo, perkenalkan nama saya Kade Ardia Pratnandari. Biasanya saya akrabnya dipanggil Ayah. Nah, hari ini saya akan membahas materi mengenai penggunaan kata sandang si dan sang. Disimak ya penjelasannya. Nah, ngomong-ngomong, kalian sudah pernah dengar belum apa itu kata sandang? Sini aku jelasin. Jadi, kata sandang secara umum dipahami sebagai sebuah kata tugas yang membatasi makna nomina. Jadi, nomina yang dimaksud itu adalah penyebutan suatu objek atau subjek hidup seperti manusia, nama hewan, dan nama Tuhan. Oleh karena itu, kata sandang itu berfungsi sebagai pendamping nomina. Oh iya, kata sandang ini sudah jarang digunakan loh, kecuali kata sandang si dan sang. Kata sandang si dan sang masih digunakan oleh orang-orang dalam menulis cerita anak ataupun digunakan dalam bercerita dan mendongeng. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sandang si memiliki serangkaian makna. Yang pertama, si dipakai di depan nama diri, yang kesannya akrab atau kurang hormat. Misalnya, si Jaka dan si Rukiah. Yang kedua, si adalah kata yang digunakan untuk mengkhususkan orang yang melakukan atau terkena sesuatu. Misalnya, si pengirim dan si penuduh. Yang ketiga, si merupakan kata yang dipakai di depan nama orang untuk merendahkan diri. Misalnya, si Joni. Yang keempat, si merupakan kata yang dipakai di depan kata sifat untuk pujian, panggilan, ejekan, dan sebagainya yang menyatakan bahwa yang disebut itu mempunyai sesuatu atau menyerupai sesuatu yang sama dengan sebutan itu. Misalnya, si durhaka dan si bodoh. Nah, yang terakhir nih, atau yang kelima, si juga merupakan kata yang dipakai pada berbagai nama tumbuhan atau binatang. Misalnya, si mawar dan si harimau. Oke, sementara itu, kata sandang sang diartikan sebagai kata yang dipakai di depan nama orang, binatang, atau benda yang dianggap hidup atau dimuliakan. Misalnya, sang raja, sang ratu, dan sang Arjuna. Selain itu, kata sandang sang juga diartikan sebagai kata yang dipakai di depan nama benda untuk mengolok-ngolok. Misalnya, sang suami dan sang kakak. Nah, ngomong-ngomong soal kata sandang si dan sang, dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan pada tahun 2022, penulisan kata sandang si dan sang ada dua. Yang pertama, kata sandang si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya, yang pertama, si Rahmat adalah anak yang baik. Yang kedua, sang ratu meninggal karena sakit. Nah, jadi bila kata sandang si dan sang digunakan untuk menyebut manusia atau binatang, dan kata sandang itu tidak terletak di awal kalimat, maka huruf pertama kata sandang itu tidak ditulis menggunakan huruf kapital. Nah, contohnya itu seperti yang pertama, ayam kesayangan kakek bernama si Jago, dan yang kedua, Ani menjemput sang adik ke rumah temannya. Nah, jadi penulisan kata sandang yang kedua itu syaratnya kata sandang sang ditulis huruf pertamanya dengan menggunakan huruf kapital bila merupakan unsur nama Tuhan. Contohnya, kita harus berserah diri kepada Sang Pencipta. Nah, gimana? Kalian sudah pada paham belum sama penjelasan yang tadi? Jadi, segitu aja ya materi penggunaan kata sandang si dan sang yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya bagi kalian, dan terima kasih. Sampai jumpa.